Halo teman-teman, saya Sukma Prihatini Zain atau yang biasa dipanggil Sukma, CPNS dari Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta, peserta Latsar kelas A24 kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya mau ngobrol nih soal kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah tentunya saya tidak sendiri, saya sudah bersama rekan saya. Halo guys, perkenalkan nama saya Jayeng Yudi Pratama. Saya peserta Latsar CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2026, kelas A24 kelompok 3. Halo Kak Jaya, gimana nih kabarnya hari ini? Baik-baik, Udah siap ya kita ngobrol-ngobrolnya hari ini? siap. Oke, kita mulai ya. Nah, di Oke. era digital yang semakin maju ini, kita kan makin mudah ya mendapat informasi apa aja, bahkan tanpa kita sadari nih kalau info itu belum valid. Nah, menurut Kak Jayeng nih, seberapa besar sih pengaruhnya terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara? Menurut saya, pengaruhnya itu cukup besar ya. Ketika informasi itu beredar luas di media sosial, pasti banyak nih masyarakat yang percaya atau bahkan terprovokasi. Apalagi kalau info yang beredar itu bertentangan sama keyakinan atau kepercayaan mereka, pasti bakal muncul banyak pertentangan. Malah bisa jadi konflik ya. Ya, betul. Hal sepele seperti ini bisa jadi pemicu perdebatan di media sosial. Kalau terus dibiarkan, hal seperti ini bisa mengikis rasa persatuan kita. Padahal wawasan kebangsaan mengajarkan kita untuk tetap menjaga persatuan meskipun memiliki perbedaan pendapat. Nah, menurut Kak Jayeng nih, apa sih yang bikin masyarakat tuh mudah percaya sama berita yang belum valid atau hoax ini? Hmm, Penyebabnya itu banyak, tapi secara umum masyarakat Indonesia khususnya masih banyak yang kurang sama literasi digital. Mereka mereka itu gampang percaya sama informasi yang belum tentu kebenarannya atau nggak sesuai sama fakta. Apalagi kalau mereka dapat info-info yang bikin emosi, pasti mereka langsung meresponnya dengan hal-hal yang negatif. Biasanya hal-hal seperti itu dapat mengakibatkan perpecahan di bangsa kita. Begitu. Betul banget sih, Kak. Harusnya ya kalau kita dapat info itu, kita harus cari tahu dulu nih kebenarannya, baru dia berpendapat. Terus gimana sih, Kak, caranya untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara sebagai generasi muda kita kayak gini? Caranya banyak, tapi bisa dimulai dari hal-hal yang paling sederhana dulu. Misalnya yang pertama, kalau kita dapat informasi, cek dulu faktanya udah valid atau belum. Baru deh kita bisa kasih pendapat kita. Yang kedua, jangan share informasi yang belum tentu benar, apalagi ke media sosial. Karena tentu banyak orang yang bisa melihat begitu. Yang ketiga, hargailah pendapat orang lain meskipun pendapat tersebut berbeda dengan pendapat kita. Karena yang harus kita tekankan adalah rasa persatuan dan kesatuan. Yang terakhir, berbijaklah dalam bermedia sosial. Nah, oke guys, jadi berbangsa dan bernegara itu bukan cuma teori aja ya. Kita harus terapin nih di kehidupan sehari-hari. Betul banget, dari cara kita menggunakan media sosial dan berkomentar, itu juga bisa mencerminkan sikap kita sebagai warga warga negara. Apakah kita termasuk ke warga negara yang baik atau bukan? Tetapi pada intinya, apapun yang terjadi, seperti perbedaan pendapat atau berita-berita yang memicu emosi, kita harus pandai-pandai bersikap karena keutuhan dan persatuan negara kita itu harga yang paling mahal. Wah, seru juga ya obrolan kita kali ini. Dari sini kita bisa belajar nih bahwa sadar berbangsa dan bernegara itu bisa dimulai dari hal yang kecil, kayak bijak menggunakan media sosial, bijak dalam berkomentar,
komentar, menghargai pendapat orang lain. Makasih banyak ya Kak atas sharing-sharingnya hari ini, sangat luar biasa. Ya, sama-sama. Semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, untuk teman-teman di luar sana berbijak dalam menggunakan media sosial dan tetap menjaga persatuan. Saya Sukma Prihatini Zain berdiri ya guys. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.